Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu alazim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kedapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan selawat bagi beliau. Semoga selawat yang kita nyatakan tadi diterima oleh Allah, didengarkan oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada syafaat atau pertolongan kecuali daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, menyuruh ke semuanya, wabil khusus diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini akan mati kecuali berada dalam Islam. Jamaah yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, khususnya bangsa Indonesia, memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para ustaz mereka menguraikan kisah Nabi Muhammad sejak beliau lahir hingga beliau wafat, termasuk hikmah apa yang beliau bawa untuk kaum dan umat ini. Namun pada Jumat ini kita coba sedikit agak meningkat ke atas. Kalau tadi namanya Maulid Nabi, kita coba sedikit merubah, yaitu Maulidul Rasul, memperingati bangkitnya Rasul. Jamaah yang saya hormati, tidak banyak yang teringat dan tidak banyak yang tahu kalau 12 nama bulan yang ada pada bulan Hijriah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bahkan lebih dari itu. Kenapa sedemikian? Karena nama-nama bulan itu menceritakan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, perjalanan Rasulullah, bukan perjalanan Nabi. Lalu apa bedanya Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi itu asal katanya an-nabaun, artinya yang membawa. Dia menuju kepada fisik, badan, jasad. Dia adalah orang Arab, lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Itu Nabi. Tetapi kalau Rasulullah
itulah yang datang daripada Allah. Dia adalah sifat Allah, wujud serta Allah. Dialah Rasul yang dirasulkan atas segala Rasul-Rasul. Nah, jadi dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ada 12 nama bulan. Itu menceritakan kisah beliau. Beliau mana? Beliau Rasul tadi. Dia datang daripada Allah, masuk ke dunia, masuk dalam kandungan Aminah, kebenaran tubuh badan jasadnya laki-laki, maka masuklah dia ke dalam tubuh itu, maka lahir. Nah, itu kisah daripada Maulid Nabi yang diceritakan oleh para ustaz kita selama ini. Jamaah saya hormati, nama yang pertama kali pada bulan itu adalah Muharram. Muharram itu artinya orang yang mulia. Saking mulianya orang itu, dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Kenapa sedemikian? Karena dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyampaikan perintah Allah, menyampaikan larangan Allah kepada kaum. Itu dia satu dengan Allah, tidak bisa dibedakan. Itu tidak ditambah oleh beliau dan tidak dikurang. Kemudian dia satu dengan Allah, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau Allah berbicara langsung kepada kaum dan umat itu tidak mungkin. Jangankan mendengarkan suara Allah, mendengarkan suara jenazah saja, mayat saja, manusia ini tidak mampu. Makanya kata Nabi Muhammad, kalau bukan takut karena kebinasaan kamu, ini saya mintakan kepada Allah supaya kamu bisa mendengarkan suara mayat, suara jenazah yang sedang dipanggul oleh orang di ringgo-ringgo. Itu. Nah, kecuali yang lain, kalau manusia dan jin akan binasa. Artinya untuk mendengar suara itu saja kita tidak mampu. Kemudian dia satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Allah adalah zat, dia adalah sifat. Allah yang mengutus, dia adalah utusan. Nah, begitu. Nah, seketika dia bernama Muharram, dia berjalan. Itulah Safar namanya. Dia masuk ke dunia, masuk ke kandungan emaknya, masuk ke tubuhnya. Nah, seketika dia lahir, bernama dia dengan Rabiul Awal. Nah, nanti akan ada Rabiul Akhir. Kapan? Nanti, kata Rasulullah. Nah, di Rabiul Awal inilah kita temukan kisah tentang Maulid Nabi itu. Beliau lahir hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1971. Namun khutbah Jumat ini yang perlu saya sampaikan adalah, untuk apa Rasul itu turun jauh-jauh dari Allah, masuk ke dunia, masuk kepada semua kita? Untuk apa? Ya tidak lain tidak bukan, kata Rasulullah, untuk membangkitkan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku tidak dibangkitkan oleh Allah daripada sisinya kecuali untuk membangkitkan akhlak yang ada dalam dada kamu masing-masing, kata Rasul. Makanya kita perlu tahu apa itu akhlak. Ini kadang-kadang kita sebagai muslim, bahkan kita yang terpelajar juga, akhlak ini kita susah pahamnya. Apa itu akhlak? Kita katakan budi pekerti. Padahal budi beda, pekerti beda. Akhlak apa lagi? Nah, ternyata akhlak itu adalah yang kita tiru daripada Rasul. Apa itu? Itulah sifat beliau. Makanya dikatakan, laqad kana lakum fi rasulih uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kamu. Apa ini contoh? Kebanyakan kita salah paham. Jadi contoh adalah janggutnya, bajunya, gaya gerak badannya, macam-macam. Kalau itu bukan Rasul namanya, tapi Nabi. Nah, yang kita contoh itu adalah akar suara beliau, akar kata beliau, akar perbuatan beliau. Itulah sifatnya beliau, yakni sidik, amanah, tabligh, fatanah. Nah, sifat inilah yang disebut dengan akhlak. Di Rasul ada akhlak, di kita juga ada akhlak. Kenapa ada di kita? Karena kita turunan daripada Rasul. Tidak banyak orang yang tahu. Dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi, khalaqal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatunya, hai Muhammad, daripada engkau. Aku jadikan engkau daripada aku.
Yang diceritakan ini bukan Nabi Muhammad, tapi Rasulullah yang bernama Muhammad. Kemudian laulaka mahal asya. Kalau bukan engkau Muhammad, kalau bukan engkau Muhammad, maka tidak kujadikan segala sesuatu. Artinya Muhammad itulah asal muasal penciptaan segala sesuatu. Termasuk roh kita itu datang daripada beliau. Dikatakan oleh Allah dalam hadis kursi, apa katanya? 4 pasal yang dijadikan kepada Muhammad. 1, negeri diberkati, namanya negeri Bakkah, bukan Mekah. 2, aras di bumi atau Baitullah. 3, surga neraka. 4, mukmin. Nah, mukminilah nama semua ruh. Mukminilah nama semua ruh, karena dia melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan dengan Tuhannya, ditanya oleh Tuhan, alastu bi rabbikum? Maka mereka menjawab, bala syahidna. Adakah tidak aku dengan Tuhan kami? Maka mereka menjawab, benar engkau dengan Tuhan kami. Makanya mereka mengaku dengan syahadat, yaitu syahadataini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itulah awal kisah di mana apa yang ada dengan Muhammad ada juga di kita, terutama masalah akhlak tadi. Jamaah yang saya hormati, berbicara tentang sifat Muhammad yang 4 yang ada pada kita. Pertama, sidik. Sidik itu artinya benar. Siapa yang benar? Yang benar hanya Allah dan Rasul. Kalau kita ini tidak benar, kita ini tidak beres. Makanya Allah turunkan Rasul, turunkan kitab, turunkan ajaran yang bernama Islam. Supaya apa? Untuk membenarkan rasa kita, pemikiran kita, perbuatan kita. Untuk membenarkan itu. Nah, ini kadangkala semua kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku. Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku. Tapi seketika salah, kita diingatkan oleh anak kita, istri kita, kawan kita, kita emosi, kita marah, kita tidak senang. Maunya kita apa? Maunya kita Allah turun kepada kita, langsung Allah menunjukkan. Tidak ada begitu. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada kita itu melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya hati-hati kalau ada orang menasihati kita, mengarahi kita, apakah itu anak, istri, teman, kawan, maka harus terima. Selama itu nasihatnya baik dan benar. Seketika kita menolak nasihat mereka, sama artinya kita menolak nasihat Allah dan Rasulnya. Berarti batalah kata-kata ihdinas siratal mustaqim yang ada di suara kita. Berarti belum mencapai target sidik yang harus kita miliki. Itu pertama. Yang kedua, amanah. Kita ini adalah kepercayaan Allah. Sakingnya percaya Allah yang kita ini dimintakan supaya menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah di alam semesta. Tidak boleh kita ngomong dalam bahasa kita, kata kita. Harus sesuai dengan kehendak Allah Rasul. Makanya kita dituntun, berbicara aja dituntun kita ini. Tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh kata sembarangan. Makanya keluar ayat yang berbunyi, wala taqfu ma laysa laka bi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Kamu jangan mengatakan kata yang kamu tidak punya ilmunya. Cuma sekedar dengar kata orang, sekedar baca koran, dengan info langsung kamu katakan, langsung kamu ceritakan. Kata Allah, jangan. Kenapa? Tidak begitu cara bersuara, tidak begitu cara berkata-kata. Kenapa? Nanti kalau orang bohong, kamu ikut bohong. Orang berkhianat, kamu ikut berkhianat. Makanya jangan mengatakan kata kalau kamu tidak punya ilmunya. Melihatlah tidak, mendengarlah tidak, ada pada posisi kejadian tidak. Tapi kita berkata, itulah kadang-kadang kita menjadi orang yang fitnah, menghasut, mengadu domba sesama kita. Nah, kalau kita sudah bisa mengendalikan ini, maka kita sudah dapat pangkat amanah, dapat dipercaya oleh Tuhan. Begitu juga dengan harta benda. Kita punya harta, Allah pengen menolong orang sekitar kita. Ya bukan Allah mengantarkan beras, bukan Allah mengantarkan makanan, tapi melalui kita yang punya harta, punya uang. Ingat, itu bukan punya kita, tapi punya Allah, titipannya. Makanya seketika orang kikir, orang pelit, maka dia berkhianat kepada Allah, bukan berkhianat kepada anak yatim, orang miskin. Itu perhatikan itu. Begitu juga penguasa, dia diamankan oleh Allah kekuasaan supaya dia melindungi masyarakat, melindungi umat, bukan menyakiti, merugikan, apalagi menipu. Tidak. Nah, kalau kita tidak bisa melaksanakan sebaik itu, maka kata amanah lepas daripada kita. Artinya belum bersifat dengan sifat yang kedua.
Ketiga, sifat Muhammad yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Apa yang kita sampaikan? Ya biasa, suara sampai, kata sampai, perbuatan sampai. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah Rasul. Makanya kita ini bersuara saja hati-hati, berkata hati-hati, berbuat hati-hati. Tidak bisa kita sembarangan kalau kita ingin mendapatkan sifat tabligh. Nah, selama kita hati-hati, kita ingat Allah, ingat Rasul, ingat resiko yang akan terjadi seketika kita melakukan perbuatan, mudah-mudahan sifat tabligh kita dapat. Yang keempat, sifat Muhammad adalah fatonah. Nah, kalau fatonah tidak bisa dipelajari. Fatonah adalah cerdik lagi bijaksana, mampu dan pandai. Itu tidak akan bisa kita pelajari. Dia akan datang kepada kita seketika kita bisa melaksanakan sifat sidik, amanah, tabligh. Barulah dapat sifat yang keempat, fatonah. Barakallahu li wal Qur'anil azim wa sya'il mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun fi hadza zuhri hayaduna ilallah innahu huwal ghafurur rahim. Wahai para hadirin di siang hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan sidik amanat tapi fatonah kepada kita, karena dengan itu kita bisa ke Rasul, dengan itu kita jadi orang baik dan benar di alam semesta kita ini. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fitratika. Aina hadarna fitratika bizzambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin dan muslimat, al-ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya sabil akhirah, fitnati dunya sabil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minna sholatana wa siyamana wa tahassu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.